Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sihir ataupun santet tidak ada yang dapat membahayakan kepada seorang pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah, sekuat apapun sihirnya atau santetnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak jarang ditemukan orang-orang yang mempunyai rasa takut berlebihan pada sihir dan gangguan-gangguan gaib lainnya. Mungkin karena mereka pernah merasakan kejamnya sihir ataupun santet, atau melihat betapa tersiksanya orang terkena sihir, atau hanya karena terpengaruh dengan cerita-cerita orang sekitarnya, sehingga menjadikan mereka selalu was-was dan khawatir menjadi target dari tukang sihir. Di pedesaan, ada banyak orang yang tidak tidur di rumahnya atau tidur sampai larut malam hanya karena takut diserang oleh santet, terutama pada pasaran-pasaran tertentu dalam kalender Jawa seperti Wage, Pon, dan lain sebagainya, yang diyakini pada pasaran itu santet-santet yang diluncurkan sangat ampuh dan ganas. Rasa takut dan khawatir adalah manusiawi, tetapi perlu diketahui bahwa was-was dan ketakutan yang berlebihan, termasuk juga emosi yang tak terkontrol, justru mempermudah dukun meluncurkan sihir pada targetnya. Santet sangat sulit masuk pada orang yang emosinya stabil, selalu berpikiran positif atau tidak takut berlebihan, orang yang selalu mengingat Allah, dan orang yang hatinya selalu bergembira. Ketika mereka hendak menyantet orang yang model seperti ini, maka dibutuhkan perjuangan yang berat, biasanya terlebih dahulu dengan cara mengganggu pikiran mereka sampai kejiwaannya berubah. Barulah setelah itu si dukun melancarkan serangannya. Seorang mantan dukun santet bercerita saat ia menekuni profesinya sebagai dukun santet. Menurutnya, ada 4 hewan mempunyai kekuatan besar di dalam menolak dan menghancurkan santet atau sihir. Maka sebaiknya kita memelihara salah satu dari hewan-hewan tersebut, terutama bagi orang yang selalu khawatir dan takut dengan serangan sihir. Hewan-hewan tersebut mempunyai alaqoh atau keterkaitan dengan hadirnya jin, syaitan, dan malaikat. Silakan para sahabatku untuk simak video ini hingga akhir supaya tidak gagal faham. Hewan yang pertama adalah kucing. Ketika mantan dukun tersebut hendak melakukan aksinya atau ritual santet atau ritual sihir, maka terlebih dahulu ia mencari informasi tentang targetnya, apakah ia mempunyai kucing atau tidak. Karena dari pengalaman sebelumnya, sihir-sihir yang ia kirimkan selalu digagalkan oleh kucing, terutama sihir dengan menggunakan media tanah kuburan atau lainnya yang ditaburkan di area rumah targetnya, seperti di pintu, tembok rumah, pagar rumah, dan lain-lainnya. Dengan ketajaman penciumannya, kucing itu dapat mengetahui tempat sihir itu berada, dan kucing itu pun menghampiri dan mengencinginya, dan sihir yang ada di tempat itu menjadi hancur lebur. Maka ketika melihat ada kucing kencing di sembarangan tempat, bisa jadi disitulah ada tempat ditaburkannya sihir. Hewan ini memang istimewa. Dalam satu hadis diceritakan, ada seseorang perempuan masuk ke dalam neraka akibatnya atau disebabkan menahan kucing dan ia tidak memberinya makan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dijuluki dengan bapaknya kucing
karena Abu Hurairah sangat menyayangi kucing peliharaannya. Lalu yang kedua, ayam jantan. Mantan dukun itu bercerita bahwa setiap ia melakukan ritual sihir, maka ia menggunakan bantuan 2 jin. Terkadang kedua jin itu kembali dan mengabarkan bahwa setiap ayam berkokok, maka ada malaikat turun dari langit, sehingga jin itu tidak mampu masuk ke dalam targetnya. Karena malaikat itu adalah cahaya, sedangkan setan takut kepada cahaya. Dalam hadis riwayah Abu Hurairah radhiyallahu an dijelaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah anugerahnya, karena ayam jantan itu melihat malaikat. Tetapi jika kalian mendengar ringkikan khimar, maka berlindunglah kepada Allah. Dengan demikian, jika di rumah ada ayam yang berkokok, maka ada kabar gembira bahwa ada malaikat yang turun dari langit, menarik kebaikan, kebahagiaan, dan menolak kejahatan-kejahatan dari setan." Lalu yang ketiga, angsa. Di balik keindahan dan keagungan hewan angsa, ada kemampuan tersembunyi yang dimiliki hewan tersebut. Percaya tidak percaya, angsa merupakan salah satu hewan yang sensitif terhadap hal-hal gaib, sehingga sering disebut hewan penangkal ilmu hitam. Ketika ada kiriman ilmu hitam seperti santet, angsa akan bersuara secara terus-menerus di malam hari. Selain dapat mendeteksi ilmu hitam, angsa juga bereaksi terhadap kehadiran makhluk halus yang ingin mengganggunya. Lalu yang keempat, kura-kura. Menurut mantan dukun tersebut, kura-kura sama dengan kucing. Sangat tajam penciumannya pada keberadaan sihir, terutama sihir dengan menggunakan median yang ditaburkan di area rumah target. Kura-kura selalu menghancurkan sihir yang dikirim ke rumah tersebut. Kemudian yang kelima, merpati. Menurut mantan dukun tersebut memberi nama burung merpati dengan Duyufur Rahman, yaitu tamu-tamu dari Allah, Zat yang Maha Penyayang. Kemudian dia menjelaskan, ketika merpati itu turun ke rumah, maka di situ ada malaikat turun dari langit, sama seperti ayam yang sedang berkokok, sehingga pada waktu itu setan akan lari ketakutan karena nurnya malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 hewan yang dapat menolak sihir ataupun santet. Percaya ataupun tidak, Anda yang bisa menilainya. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dan ingat, segala sesuatu hal yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dari segala hal-hal yang buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabatku diberi kesehatan, keafiatan, diberi kelancaran rezeki yang barokah, dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.